Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kapadli Akbar. Di sini saya mahasiswa Universitas Singgawana PGRI semester 3 Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tentang seleksi karyawan. Baik, untuk materi kali ini saya akan membawakan beberapa pembahasan di mana ada pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia, seleksi, rekrutmen, sumber dan metode, kriteria dan teknis. Manajemen sumber daya manusia. Secara definisi yang dikutip dari beberapa para ahli, diantaranya, menurut Hasibuan MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Armstrong, MSDM merupakan peranan strategis mengelola karyawan bernilai tinggi, menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan keterampilan, komitmen, dan kepuasan. Sedangkan menurut Mangkunegara menyatakan MSDM mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pengadaan, hingga pemisahan tenaga kerja demi tujuan organisasi. Mengapa dalam seleksi karyawan MSDM ini sangat penting? Dikarenakan manajemen MSDM itu sebagai pusat pengendali karyawan-karyawan agar karyawan-karyawan yang didapatkan dari seleksi karyawan ini sesuai dengan tujuan organisasi. Rekrutmen. Ada beberapa para ahli yang mengungkapkan tentang rekrutmen. Di antaranya, menurut Hasibuan, rekrutmen merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Sunyoto dalam Roidah tahun 2020, rekrutmen didefinisikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk menemukan dan menarik pelamar untuk bergabung dengan sebuah perusahaan. Proses ini melibatkan identifikasi, kualifikasi, keahlian, kemampuan, motivasi, dan pengetahuan pelamar yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Seleksi. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang seleksi. Di antaranya menurut Mattis dan Jackson, seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Sedangkan menurut Ripai mengartikan proses seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Kashmir, seleksi merupakan langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk memilih sekelompok pelamar kerja yang paling sesuai dengan kriteria untuk mengisi posisi jabatan yang dibutuhkan. Nah, dalam seleksi ini, dari ketiga definisi tersebut bisa saya rangkumkan atau tarik kesimpulan bahwa dalam proses seleksi ini yang dimana seleksi ini adalah proses penyaringan orang-orang ataupun si pelamar yang mengisi lowongan kerja di sebuah perusahaan. Nah, untuk seleksi tersebut, perusahaan menetapkan kualifikasi ataupun kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses seleksi ini agar mendapatkan SDM yang tepat demi tujuan perusahaan. Sumber dan metode. Sumber dan metode dalam seleksi kerja itu terdapat ada dua. Namun di sini saya akan menjelaskan terkait korelasi-korelasi dari sumber dan metode ini. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sumber internal dan metode tertutup. Mengapa dalam seleksi karyawan ada sumber internal dan metode tertutup? Korelasinya begini. Kalau semisal dalam sebuah perusahaan mengadakan sebuah lowongan tetapi hanya untuk kenaikan jabatan. Nah, maka metode tersebut menggunakan metode tertutup tanpa diketahui oleh pihak eksternal.
yang diikutinya oleh internal dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh lain yaitu dari sumber internal dengan metode tertutup ini ketika sebuah perusahaan mengadakan seleksi karyawan ataupun lowongan pekerjaan, tetapi mereka hanya menggunakan jaringan-jaringan orang-orang yang berada dalam lingkungan perusahaan tersebut, misalkan melalui rekan kerjanya ataupun saudaranya. Sumber dan metode selanjutnya yaitu sumber sumber eksternal dan metode terbuka yang dimana memiliki korelasi. Sumber eksternal ini biasanya perusahaan menarik SDM baru dari luar. Dengan metode terbuka biasanya yang sering terjadi pada fenomena-fenomena sekarang melalui job fair, karir expo, ataupun sebagainya, ataupun melalui mitra perusahaan outsourcing, mana mengadakan lowongan kerja untuk perusahaan tersebut. Nah, metode dan sumber eksternal ini sering kita rasakan melalui media sosial ataupun platform-platform lainnya untuk mengabarkan tentang informasi dari sebuah perusahaan yang mengadakan sebuah lowongan kerja ataupun open recruitment untuk pengisian posisi-posisi yang dimana dominannya kosong. Nah, rata-rata dengan metode terbuka dan sumber eksternal ini biasanya sebuah perusahaan menempatkan di posisi low manager. Kriteria dan teknis. Dalam seleksi karyawan, selalu terdapat kriteria-kriteria karyawan yang dibutuhkan dan teknis-teknisnya. Dalam kriteria pada seleksi karyawan, menurut Shimomura menyebutkan ada beberapa kategori yang dikategorikan dalam seleksi karyawan. Yang pertama, terkait pendidikan, yang kedua terkait pengalaman kerja, yang ketiga terkait kondisi fisik, yang keempat kepribadian. Nah, biasanya untuk mengaitkan kriteria-kriteria tersebut, perusahaan selalu memiliki mekanisme teknis. Nah, menurut Shimomura juga memaparkan ada beberapa teknis di antara lain. Yang pertama ada interview, ada tes psikologi, ada tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga melalui pusat pelatihan, biodata, referensi, dan grafologi ataupun ilmu yang berkaitan dengan penulisan tangan. Nah, biasanya teknis-teknis tersebut sudah umum dilaksanakan, namun ada beberapa teknis khusus yang dilaksanakannya untuk instansi-instansi yang dimana instansi ini memiliki peran khusus ataupun di posisi-posisi yang dimana posisi ini sangat dibutuhkan SDM-SDM yang bisa menguasai teknis-teknis tersebut yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kesimpulan, rekrutmen dan seleksi merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk memperoleh karyawan yang sesuai kebutuhan organisasi. Rekrutmen dilakukan untuk menarik pelamar dari baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan dengan metode tertutup atau terbuka. Setelah itu, seleksi dilakukan untuk memilih pelamar terbaik berdasarkan kriteria seperti pendidikan, pengalaman fisik, kepribadian, menggunakan teknik seperti wawancara, tes psikologi, tes kemampuan kerja, dan proses lainnya yang menunjang pemilihan secara tepat demi perusahaan tersebut mendapatkan karyawan yang berkualitas dan kompeten. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.